Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola, terkhususnya sepak bola nasional. Baik teman-teman semua, hari ini masih dalam bentuk channel YouTube saya, yaitu di channel YouTube Fakrul Rozi, tempatnya mengulas sepak bola nasional, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, pada hari ini ya, sebelumnya saya akan menyapa dulu para penggemar, para pecinta sepak bola, para supporter yang ada di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Ya, semoga kalian semua, para pecinta sepak bola, penggemar sepak bola, para supporter dan kita khususnya rakyat Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman, sebelum saya memulai video saya akan memberikan ucapan dulu selamat kepada timnas usia 19 di bawah arahan Coach Sintayong yang dimana telah berhasil lolos pada kualifikasi Piala Asia usia 20 di Vietnam tahun 2023. Di mana Indonesia lolos menang tipis atas Vietnam dengan skor 2-3. Butuh perjuangan timnas Indonesia lolos, maka saya ucapkan selamat kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Baik teman-teman semua, kali ini yang mau kita bahas pada video saya kali ini adalah mengenai tentang preview jalannya pertandingan mengenai timnas Indonesia menghadapi Curaçao, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan sedikit preview ya jelang pertandingan timnas Indonesia menghadapi Curaçao di Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ya, sudah ada susunan pemain 23 pemain yang dibawa oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Curaçao, teman-teman semua. Curaçao merupakan salah satu negara dari benua Amerika, teman-teman semua. Ya, kita pun tidak tahu pasti kali timnasnya, peta kekuatan timnasnya bagaimana. Sedangkan Sintayong pun mengakui bahwasannya dia tidak mengetahui kali peta dari kekuatan timnas Curaçao, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, yang kita bahas adalah tentang susunan pemain. Para pemain yang dibawa Coach Sintayong menghadapi timnas Curaçao yang akan dimainkan match pertamanya besok 3 hari kemudian tanggal 27 ya di Stadion Gebela, di mana Coach Sintayong masih memakai pemain-pemain lama mantan Piala AFF dan juga SEA Games, teman-teman, yang SEA Games yang di Vietnam. Seperti di sana ada kiper Nadio, ada Riyandi, Syahrul, ya, mana backnya di sana ada Kokwari, Rizky Ridho, ya teman-teman, Rizky Ridho, ada Asnawi Mangkualam, di sana ada Pratama Arhan, ada Farudin Arianto, ada Elgan Bagot, dan yang paling spektakuler, Coach Sintayong memasukkan nama seorang Ferrari, merupakan kapten dari timnas usia 19 yang bermain bagus dan juga mencetak gol pada pertandingan melawan Vietnam, teman-teman semua. Yang dimana biasanya posisi ini yaitu diisi oleh Alfreanda Dewangga, tapi Alfreanda Dewangga tidak dimasukkan lagi di pemain Coach Sintayong, teman-teman semua. Dimana di tengahnya di sana ada Sadian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, ya, Dendi Sulistawan, ya, Sadil Ramdhani, Rafli, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, Maklok Egi, Ricky Kapuaya, yang dimana di sana ada juga debut pertama seorang Yakob Sayuri dan Dendi Sulistawan. Dan striker di sana ada Dimas Derajat dan juga Sananta dan juga Yakob Sayuri ini merupakan debut pertama main di timnas, teman-teman semua. Mereka pemain PSM Makassar, merupakan debut pertama. Mudah-mudahan ya ini menjadi pilihan yang terbaik bagi Coach Sintayong untuk melawan timnas Curaçao pada besok malam, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ya, yang mau saya bahas adalah di sini, teman-teman semua, pertandingan besok malam, teman-teman semua, timnas Indonesia menghadapi Curaçao
menurut dari segi hasil tidaklah penting. Dari segi hasil tidaklah penting, dari segi gol tidaklah penting juga, nggak palah menambah kali, kan? Tapi secara psikologi, kita berbicara secara psikologi, ini penting, teman-teman semua. Ya, timnas Indonesia harus melakukan banyak uji coba, teman-teman semua. Banyak melakukan laga uji coba, ya, terhadap lawan-lawan yang lebih tinggi kelasnya daripada timnas Indonesia. Jadi jangan timnas Indonesia ini melawan lawan-lawan yang kategorinya masih di bawah dari timnas Indonesia, seperti laga uji coba lawan klub-klub Liga 2, ya. Kalau bisa timnas Indonesia melakukan laga uji coba di atas timnas Indonesia, di mana timnas Curaçao ini merupakan peringkat ke-81 seingat saya, di atas peringkat FIFA timnas Indonesia, teman-teman. Nah, ini bagus, teman-teman semua. Seperti yang saya katakan tadi, secara hasil tidaklah penting pertandingan besok, secara gol pun tidak penting. Mau Indonesia menang, mau Indonesia kalah, mau nyetak berapa gol nggak penting. Tapi secara psikologi ini penting, teman-teman semua. Secara psikologi ini penting. Mengapa saya katakan penting? Yang pertama, dengan adanya laga uji coba timnas Indonesia menghadapi Curaçao ini, yang pertama, Coach Sintayong bisa meningkatkan mental daripada pemainnya lagi. Bisa meningkatkan mental daripada pemain lagi, teman-teman semua. Yang dimana PR Coach Sintayong setelah membawa timnas senior lolos kualifikasi Piala Asia 2023 dan juga timnas U19 lolos kualifikasi Piala Asia di Uzbekistan, ya. Ada tantangan terbesar yang akan dihadapi Coach Sintayong, yaitu di bulan 12, Piala AFF 2022, teman-teman. Piala AFF 2022, teman-teman. Di mana Piala AFF 2022 yang kalau tidak salah saya sudah ganti nama, ya. Nah, Piala AFF 2022 ini akan dimainkan di Thailand sebagai tuan rumahnya, teman-teman semua. Ya, seperti kita tahu, Thailand raja Asia Tenggara. Thailand pemegang gelar terbanyak Piala AFF. Mangala Stadium Bangkok, nerakanya Thailand. Saya selalu sebut itu, Mangala Stadium Bangkok, nerakanya Thailand. Sekelas Gendut Doni pernah merasakan di sana. Sekelas Gendut Doni, Bambang Pamungkas, Buas Salosa. Ingat di final AFF 2016, Buas Salosa dan kawan-kawan takluk di Thailand, Mangala Stadium Bangkok, ya. Nah, teman-teman semua, dengan menghadapinya laga uji coba timnas Curaçao ini akan meningkatkan mental daripada pemain, akan meningkatkan jam terbang daripada pemain. Nah, akan meningkatkan spirit, semangat daripada pemain. Nah, ini yang harus kita perbanyak, yaitu menghadapi laga-laga uji coba yang peringkatnya di atas kita, teman-teman semua. Jadi kita bisa lebih semangat ketika nanti menghadapi Piala AFF. Jadi sebelum gelaran AFF dimulai, bulan 12, ya, sebelum gelaran AFF dimulai, ini ibarat kata pisau udah diasah duluan. Ibarat kata pisau sudah diasah duluan oleh Coach Sintayong. Nah, inilah pentingnya secara psikologi, teman-teman semua. Seperti yang saya katakan, secara psikologi pertandingan lawan timnas Curaçao ini penting untuk meningkatkan spirit, untuk meningkatkan mental daripada pemain, teman-teman semua. Yang kedua adalah, teman-teman semua, pentingnya secara psikologi menghadapi timnas Curaçao, ya, yang akan dimainkan besok di Stadion Gebela adalah supaya bisa membentuk kerangka pemain lagi, teman-teman semua. Supaya bisa membentuk kerangka pemain lagi. Seperti yang kita ketahui, teman-teman semua, ya, sebagian besar timnas senior yang dipanggil menghadapi timnas Curaçao adalah mantan pemain Piala AFF. Tapi kan ada beberapa pemain baru yang masuk, teman-teman semua. Ya, seperti Sanamta, Yaakob Sayuri, ya, dan lain sebagainya lah. Dimas Derajat, ya, Ferrari, kan mantan-mantan pemain-pemain baru yang dipanggil, debut pertama lah bisa dibilang. Debut pertama yang dipanggil oleh Coach Sintayong, teman-teman. Nah, bagaimana di sini Coach Sintayong harus bisa membuat suatu kerangka pemainan, ya, membuat suatu kerangka pemain, formasi pemain, ya, yang dimana ketika nanti pergelaran Piala AFF di Bangkok, Thailand, timnas Indonesia udah tahu, udah punya kerangka pemainnya. Jadi nggak lagi meraba-raba kerangka pemainnya ini. Dia udah tahu kiper siapa, dia udah tahu pemain belakang bakal siapa yang diisi,
pemain tengah siapa yang diisi, gelandang siapa yang diisi, sayap di siapa yang diisi, striker siapa yang diisi. Nah, di sanalah kerangka pemain itu terbentuk. Nah, jadi dengan adanya laga uji coba lawan timnas Curaçao ini pada laga pertama dan kedua, ini bisa memberikan asumsi bagi Coach Sintayong untuk membentuk suatu kerangka pemain, teman-teman. Maka saya bilang secara psikologi ini penting laga uji cobanya. Apalagi teman-teman semua, di mana timnas senior ini teman-teman semua, setelah kita berhasil lolos kualifikasi Piala Asia dengan mengalahkan Nepal 7-0 teman-teman semua, ya, para pemain timnas Indonesia ini dipulangkan ke klub masing-masing. Seperti contoh Astana Mangkualam, Kansan Greeners, Nadio ke Bali United, Ricky Kabuaya, Rahmat Irianto balik ke Persib. Semua balik ke klubnya masing-masing. Nah, apa yang pelajaran yang dikasih oleh Coach Sintayong di timnas, ya, berbeda dengan apa yang di klub. Apa yang kita dapat pelajaran di timnas belum tentu itu sama dengan di klub. Jadi bagaimana Coach Sintayong menyatukan pemain ini lagi, menyatukan pola permainan lagi, menyatukan kerangka pemain ini lagi, teman-teman semua. Karena udah cukup lama terakhir kita timnas senior itu main menghadapi Nepal, menang 7-0, ya. Akhirnya para pemain balik lagi ke masing-masing klub. Nah, yang ketiga teman-teman, secara psikologi bisa membentuk pola permainan yang hebat, teman-teman semua. Dimana yang pertama tadi saya katakan, secara psikologi laga uji coba lawan timnas Curaçao ini bisa meningkatkan mental para pemain. Yang kedua, bisa membentuk kerangka pemain. Yang ketiga, bisa membentuk pola permainan. Artinya apa teman-teman semua? Dengan adanya uji coba teman-teman semua, dengan adanya uji coba timnas Indonesia menghadapi timnas Curaçao ini teman-teman semua, kita bisa menganalisa, Coach Sintayong bisa menganalisa, Coach Sintayong bisa mengamati. Mengamati apa? Mengamati apa kelebihan para pemain timnas, apa kekurangannya yang lebih ditingkatkan. Kelebihan dari para pemain timnas, mari kita tingkatkan. Kekurangan dari para pemain timnas, mari kita benahi. Masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi sebelum menjelang pergelaran Piala AFF di Thailand, teman-teman semua. Masih ada waktu dulu. Misalnya apa yang kurang? Ya, passing. Nah, pergerakan pemain timnas. Nah, ini bisa dibenahi dengan laga uji coba. Ya, dengan laga uji coba menghadapi timnas Curaçao ini, Coach Sintayong bisa melihat, Coach Sintayong bisa mengamati. Oh, pemain ini kurangnya ini. Oh, ini di sini kurangnya. Maka harus dibenahi lagi, maka harus dibenahinya lagi ketika sebelum pergelaran Piala AFF dimulai, teman-teman. Karena pada dasarnya, ya teman-teman semua, pada dasarnya laga uji coba itu hanya untuk menjalin suatu persahabatan. Laga uji coba, ya. Jadi ibarat kata ini pemanasannya lah, ibarat mesin ini udah dipanaskan nih, ya. Nanti, ya, lawan sesungguhnya itu di timnas Indonesia, apalagi timnas Indonesia satu grup dengan timnas Thailand di Piala AFF. Hasil drawing semalam, teman-teman semua. Saya lihat hasil drawing timnas Indonesia, teman-teman semua, itu satu grup dengan Thailand. Nah, ini kan jadi PR juga bagi Coach Sintayong. Bagaimana dia harus bisa, teman-teman semua, dia harus bisa memberikan hasil yang positif, memberikan hasil yang terbaik di pergelaran Piala AFF 2022. Ya, bagaimana 2 tahun yang lewat atau tahun yang lewat kita masuk final tapi kita dikalahkan oleh timnas Thailand, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, itu saja ya yang bisa saya sampaikan di dalam video saya ini, ya. Semoga apapun hasilnya besok pada pertandingan timnas Indonesia menghadapi timnas Curaçao, ya, apapun hasilnya bisa meningkatkan spirit pemain, bisa meningkatkan semangat pemain, bisa meningkatkan mental para pemain, yang dimana pertandingan sesungguhnya nanti ketika pergelaran Piala AFF, Coach Sintayong bisa memberikan tangan majisnya terhadap timnas Indonesia senior di Piala AFF, teman-teman semua. Nah, satu lagi teman-teman semua yang mau saya bahas adalah di sini mengenai tentang Ferrari, teman-teman semua. Ini adalah kapten timnas usia 19. Kapten timnas usia 19. Yang dimana kapten timnas usia 19 ini naik kasta langsung.
Ya, dari timnas usia 19 dilompati timnas usia 22, akhirnya naik kasta. Dicoba sama Coach Sintayong. Dicoba sama Coach Sintayong pada laga uji coba besok, ya. Secara kualitas Ferrari ini bagus di timnas usia 19. Kita lihat teman-teman semua, ya. Kecilnya kebobolan gawang timnas Indonesia, ya, di kualifikasi Piala Asia usia 20 lawan Timor Leste, Hong Kong dan juga Vietnam, itu berkat salah satunya berkat adanya Ferrari yang fokus, teman-teman semua. Fokus di lini pertahanan, apalagi gol penyeimbang ketika menghadapi Vietnam, teman-teman semua. Nah, yang mau saya katakan di sini teman-teman semua adalah inilah pentingnya, ya, Coach Sintayong itu melatih timnas usia 19, timnas usia 23 dan timnas senior. Artinya apa, teman-teman semua? Artinya satu linie, satu ide, ya, satu tujuan. Nah, seperti di timnas senior, teman-teman, saya ambil contoh seperti di timnas senior. Ketika Alfreanda Dewangga dicopot atau katakanlah dicoret oleh Coach Sintayong, Coach Sintayong tidak lagi pusing mencari seorang pemain bertahan. Dia bisa lihat di timnas usia 23, dia bisa lihat di timnas usia 19. Inilah pentingnya teman-teman semua, ya. Di dalam suatu sepak bola kita berpikir harus dari bawah, bottom up. Bottom up. Kita berpikir dari bawah ke atas, ya. Jangan kita ini berpikir dari atas ke bawah, top down, jangan. Tapi kita berpikir dari bawah ke atas. Artinya yang mau saya sampaikan adalah ini pentingnya pembinaan usia muda, teman-teman semua. Ini pentingnya pembinaan usia muda dari usia 6 sampai 15 tahun, teman-teman semua. Ini pentingnya usia muda, teman-teman semua. Bagaimana kita, terkhusus semua stakeholder yang ada di dalam sepak bola nasional, terkhususnya PSSI, memberikan pembinaan usia muda yang diharapkan dengan adanya pembinaan usia muda ini bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia kita. Saya ambil contoh tadi seperti Ferrari, teman-teman semua. Inilah yang harus kita segerakan, pembinaan usia muda. Karena negara-negara lain di Asia Tenggara itu sudah melakukan pembinaan usia muda, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, sampai sini saja yang bisa saya berikan ulasan jelang pertandingan Indonesia menghadapi Curaçao pada besok malam jam 8 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Semoga timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik dan juga timnas Indonesia terus tetap semangat mengharumkan nama Garuda di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.